Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi, karena suasana juga masih suasana di permulaan bulan Dzulhijjah, di mana kita masih berada di hari-hari terbaik dunia. Maka pembahasan di malam ini pembahasan ringan tentang amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mengingat pahala yang orang melakukan amal saleh di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah itu menyaingi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beramal saleh di bulan Ramadan tidak lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amal apa saja yang harus kita lakukan selain daripada amal-amal besar seperti ibadah haji, kemudian juga berkurban, kemudian juga berpuasa di tanggal 9 atau disebut dengan puasa Arafah, dan juga banyak mengumandangkan takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13 hari tasyrik. Banyak amalan-amalan di mana amalan-amalan ini selain daripada dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah justru pahalanya jauh lebih besar. Tidak memperpanjang muqaddimah. Pertama, sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Rasul, amal apa saja yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qala thumma ay, kemudian apa lagi wahai Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ay, kemudian apa lagi wahai Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada 3 amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salat, karena salat adalah tiang daripada tiang-tiang agama. Orang yang meninggalkan salat pasti penuh kegelapan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena redha Allah itu ditentukan dengan redhonya orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 amal yang dicintai Allah. Kemudian selanjutnya, amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dicantumkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbullahu maudi'aha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kutunjukkan kepada kalian
atas sebuah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai dan sukai. Kemudian sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, sedekah apa itu yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla itu? Maka Rasul mengatakan, tuslihu bainan nas fa innaha sadaqatun yuhibbullah maudi'aha. Anda memperbaiki di antara manusia yang sedang bertengkar, itu adalah sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengislah di antara dua manusia yang sedang bertikai, yang sedang bertengkar, walaupun kita harus mengeluarkan harta kita supaya dua orang yang sedang bertengkar ini menjadi damai, ataupun harus meluangkan waktu kita untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang sedang bertengkar, maka itu sedekah yang paling dicintai Allah. Karena bukan gampang ikhwan melerai orang yang sedang bertengkar, itu susah sekali. Jangan-jangan kita pula terlibat di situ. Kalau tidak bijak-bijak kita menyelesaikan permasalahan orang, kita malah masuk di dalamnya kan. Makanya kenapa kemudian orang yang mengislah di antara dua orang atau lebih yang sedang bertikai itu sebuah sedekah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sombong di dua tempat. Sombong di dua tempat. Pertama, indal qital, saat peperangan, dan yang kedua indas sadaqati, saat bersedekah. Pada dasarnya sombong itu kan tercela. Makanya kemudian Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji dzarah, kan begitu. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu badan mereka akan dikecilkan seperti semut. Itu dasar hukum sombong itu tidak boleh, karena sombong itu kan ridanya Allah. Tapi ada kesombongan yang dicintai Nabi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Disebutkan dalam sebuah hadis, inna minal khulaya inna minal khuyala'i ma yuhibbullah. Sesungguhnya ada bagian-bagian kesombongan itu sangat dicintai Allah. Fa ammal khuyala allati yuhibbullah fa ikhtiyalur rajuli nafsahu indal qital. Pertama, adapun kesombongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan seseorang ketika berperang. Wa ikhtiyaluhu indas sadaqati, dan ketika bersedekah. Maksudnya apa? Sombong ketika perang dan sombong ketika sedekah itu. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah ad-dukhulu fil ma'rakati binashati nafsin wa quwwati qalbin wa idharu jaladati wat tabakhturi fihi wal istighfafu bil adwi li idkhalir ru'bi fi qalbihi. Jadi kata para ulama, maksudnya sombong dalam peperangan adalah timbulnya semangat diri, kekuatan hati, dan juga menampakkan izzah kemuliaan dan merendahkan musuh. Kenapa merendahkan musuh? Supaya timbul rasa takut dari musuh. Karena kalau musuh sudah takut, maka akan mempengaruhi kekuatannya. Makanya Ali radhiyallahu anhu saat perang Khaybar, ketika bermubarazah, perang tanding dengan jagoan Yahudi di Khaybar, apa kata Ali radhiyallahu anhu kepada Marhab itu? Namanya Marhab, jagoan Yahudi itu. Kata Ali radhiyallahu an, ana alladhi sammatni ummi Haidarah kalaythi ghabatin karihil mandara. Tahukah engkau wahai Marhab, saya ini adalah jagoan kampung. Ibuku memberi nama kepadaku sebagai singa hutan yang semua binatang-binatang takut kepadaku, katanya. Kemudian Ali pun bersyair merendahkan si Marhab ini. Itu kan sebuah kesombongan ya. Merendahkan orang kan tidak boleh. Membanggakan diri dan merendahkan orang itu sebuah kesombongan.
Tapi dalam peperangan justru sangat dianjurkan, sebagaimana dusta itu dilarang. Tapi dalam peperangan boleh, karena al-harbu kaidun, namanya perang itu kan tipu daya, yang penting menang. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sombong ketika sedekah. Apa maknanya? An yastakthira minas sadaqati fayu'tiha tayyibatan biha nafsuh min ghairi mannin wala istiqsarin. Maksudnya sombong ketika sedekah, dia memperbanyak sedekah dan dia memberi sedekah itu dari kerelaan dia dan dari hartanya yang baik, tanpa mengingat-ingat, menyebut-nyebut, dan tanpa pamrih dari orang yang disedekahinya. Ini makna sombong dalam sedekah. Artinya ketika dia bersedekah, dia tidak mau sedekahnya itu disebut-sebut, menyakiti orang yang disedekahinya, dan itu bagian dari kesombongan sebenarnya. Karena dia merasa cukup apa yang datang dari Allah, nih saya kasih uang, tidak perlu kamu harus membalasnya. Kalimat seperti ini kan ada unsur kesombongan, tetapi justru Allah suka nih kalimat ini dalam sedekah ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga amalan-amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga amalan-amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah ityanu rukhasi, menjalankan keringanan-keringanan yang Allah ringankan kepada kita dalam ibadah. Umpamanya Anda safar, safar itu kan disyariatkan qasar. Boleh juga kalau dalam kesibukan di jamaah. Ada orang yang tidak mau qasar, maunya sempurna saja. Padahal kalau seandainya dia mengqasar solat dari sempurna 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu ya, seperti solat zuhur, asar dan isya, maka ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Allah itu senang kalau seandainya keringanan-keringannya dijalankan manusia, sebagaimana Allah juga senang ketika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Jadi kalau Allah memberikan keringanan kepada kita, buat keringanan itu seringan mungkin. Pamannya tidak ada air ke sana kemari, tayamum, Allah suka ya. Kemudian ketika kita sholat tidak sanggup berdiri, duduk, itu keringanan. Ketika kita safar kemudian kita harus mengkosor-kosor, itu keringanan gitu ya. Lah orang yang menjalankan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita itu tanda amalan itu dicintai Allah. Justru sebaliknya, kalau kita tidak mengambil keringanan itu, justru itu dianggap sombong. Allah kasih keringanan kok kita tak mau pula. Maka ini juga diantara amalan-amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga amalan-amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yuhibbullahu al-halifu bih. Allah itu suka kalau kita bersumpah menggunakan namanya. Nabi SAW mengatakan, ahlifu billahi wa barru wasduqu fa innallaha yuhibbu an yukhlafu bihi. Bersumpahlah kalian dengan menyebut nama Allah, berbuat baiklah kalian, dan benarkanlah ucapan kalian, jujurlah ucapan kalian, karena Allah senang kalau seandainya dirinya dijadikan sumpah oleh makhluknya. Karena kalau seandainya seseorang bersumpah kepada selain Allah, hatta ke Ka'bah ataupun kepada diri Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh. Pamannya demi Muhammad, tidak boleh. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Bahkan ada istilah para ulama, bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan lebih baik dibandingkan berdusta kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran. Saya ulang, bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan itu masih lebih ringan dibandingkan bersumpah kepada selain Allah tapi untuk sebuah kedustaan, sebuah kejujuran. Kenapa? Karena kalau dusta itu dosa besar, tidak sampai taraf syirik. Tapi kalau orang jujur tapi bersumpah kepada selain Allah,
maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Walaupun itu syirkul asghar, syirik kecil, tapi dosa syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Makanya kalau bersumpah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini juga bagian daripada amalan-amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amalan-amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang ringan tetapi dibuat santai dan istiqomah. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah itu adalah orang yang istiqomah walaupun sederhana. Contoh mamanya nih, sholat sunnah itu kan banyak tuh. Ada rawatibnya, ada duhanya, ada witirnya, sholat sunnah wudunya, macam-macam sholat sunnah itu kan. Kita tidak perlu memborong semua sholat sunnah, karena Rasul yang mengatakan wa man yushaddadin illa ghalabah, siapapun yang memborong semua ibadah itu pasti ibadah akan mengalahkan dia, pasti akan kecapean kalau semua diborong kan. Makanya kemudian Nabi SAW mengajarkan tidak perlu semua ibadah diborong, ambil ibadah yang kita sukai, kemudian istiqomahlah di situ. Pamannya sholat duha, ya sudah duha terus saja. Ya. Nah, kalau mamanya sholat witir, ya witir terus saja. Kalau sholat malam terus saja. Tidak perlu semua diambil. Karena kemampuan kita ini tidak akan sanggup memborong semua ibadah. Maka ambillah ibadah itu yang sederhana tetapi terus-terusan, karena itu justru amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengucap alhamdulillah saat bersin. Mengucap alhamdulillah saat bersin. Kenapa? Rasul mengatakan innallaha yuhibbul uttas. Allah itu suka dengan orang-orang yang bersin. Tapi Allah tidak suka dengan orang yang menguap. Karena menguap itu dalam bahasa Arab disebut tasa'ub. Tasa'ub itu dari setan. Karena bawaannya biasanya orang menguap itu ngantuk, lemas, tidur kan itu ya. Tetapi orang yang bersin ini bawaannya apa? Pres. Karena dia mengeluarkan penyakit sehingga jadi sehat. Makanya kenapa setelah bersin kita disuruh untuk membaca alhamdulillah. Bagi yang mendengar membaca yarhamukallah. Bagi yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian bersin lagi dan dia mengucap alhamdulillah, nah, kita jawab lagi yarhamukallah. Kemudian yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian bersin lagi ketiga kalinya dia mengucapkan alhamdulillah. Kata para ulama, kalau sudah bersin 3 kali tidak perlu dijawab yarhamukallah, bilang aja kau sedang flu itu ke dokter sana. Karena sudah 3 kali masalahnya ya. Adapun ucapan syafaqallah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, itu tidak ada riwayatnya. Jadi kalau bersin 3 kali kemudian kita katakan syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan kamu, itu tidak ada kalimat itu dalam hadis. Tetapi kalau sebagai doa umum, tapi bukan sebuah kelaziman, kalau sudah bersin 3 kali kita katakan syafaqallah, tidak masalah sih, karena hanya doa saja, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Karena kalau sudah 3 kali itu ada penyakit tuh ya. Jadi ini juga bersin mengucapkan alhamdulillah, itu juga bagian amalan yang dicintai. Bahkan disebutkan dalam biografi Abi Dawud As-Sijistani, ma'ruf, seorang ulama yang mengeluarkan hadis karyanya Sunan Abi Dawud itu. Jadi kalau antum baca biografi Abi Dawud itu, satu labul ilmi. Jadi satu hari Abi Dawud ini naik sampan untuk menyeberangi sebuah sungai dalam rangka rihlah li talabul ilmi kan. Kemudian di tengah sungai dia mendengar ada orang bersin dari kejauhan. Maka dia mengatakan kepada pemilik kapal itu, bisa enggak engkau antar aku ke orang bersin itu, ku tambah ongkosnya 2 kali lipat katanya. Ya senang sajalah yang punya perahu. Dia antar ke orang bersin. Kata Abi Dawud, apakah engkau tadi mengucapkan alhamdulillah saat bersin? Kata orang bersin ini, iya. Kata Abu Dawud, yarhamukallah. Kemudian pergi lagi. Ayo lanjutkan. Cuman jawab bersin itu dia harus ngasih ongkos 2 kali lipat tuh, bayangkan. Luar biasa itu. Coba antum gitu, kalau udah bersin di seberang atau dekati mukanya yarhamukallah, terus pergi lagi gitu. Kayak Abi Dawud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian juga di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, idkhalus surur 'alal muslim. Memasukkan kesenangan dan kebahagiaan kepada hati seorang muslim.
Ketika Nabi SAW ditanya tentang ahabul a'mal, amal yang paling dicintai ilallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani, sururun tudkhiluhu ala muslim, kau masukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Atau dalam bahasa ulama disebut jabrul qulub namanya. Jabrul qulub itu artinya menempel kesedihan-kesedihan orang. Kadang kita ini selalu menyakiti orang lain dengan gibah kita, dengan bully kita, dengan fitnah kita kan. Dia tidak tahu bahwa orang yang difitnah, orang yang dibully, orang yang dihina, orang yang disakiti, orang yang dijelek-jeleki itu dia punya urusan sendiri dengan keluarganya. Dia sendiri sudah penat sebenarnya. Mungkin dengan pekerjaannya sudah penat, mengurus anak istrinya sudah penat, kita pula membuat penat pikiran dia, makin penat lah kan gitu. Harusnya kepenatan dia itu, dengan kesibukan dia itu, kita berikanlah rasa ketenangan supaya sudah kesibukan dia menjadikan dia penat, dengan kedatangan kita itu menjadi bahagia. Itulah artinya memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim itu, bukan malah memenatkan kuadrat bahasanya. Dia sudah capek, kita buat capek lagi. Mana jabrul qulubnya? Maka disebutkan amalan yang paling dicintai Allah itu jabrul qulub, menempel hati orang-orang yang sedih itu. Makanya dalam Islam itu ada syariah takziah namanya. Kalau ada orang yang kemalangan, kita datang. Ya, kayak orang-orang kampung kan zaman dulu itu kalau ada kemalangan apa kan bawa pisang, bawa beras, bawa apa gitu kan. Nah, itu orang kampung itu luar biasa kadang-kadang. Ya, muamalah mereka itu. Kemudian juga di antara amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan penampilan-penampilan yang baik. Apa penampilan-penampilan yang baik itu? Maksudnya menampakkan asar nikmat Allah, menampakkan asar nikmat Allah, pengaruh nikmat Allah itu kita tampakkan. Pamannya nih, kita ini punya uang banyak. Kalau punya uang banyak, maka pakailah pakaian yang layak dipakai. Kadang ada orang bakhil itu bukan hanya kepada orang saja, sama dirinya aja bakhil. Pakaiannya itu ya kadang-kadang compang-camping, kononnya sih mau biar dikenal sahaja, sederhana, tapi kadang-kadang juga tidak layak juga pakaian yang dia pakai itu. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita sanggup membeli pakaian yang indah, yang bagus, beli. Rasul itulah punya pakaian yang bagus. Burdah-burdah dari Yaman itu Rasul punya, supaya ada wibawa sedikit ya, bukan untuk kesombongan, tidak, untuk menampakkan asar nikmat. Fabi ni'mati rabbika fahaddits, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga bagian daripada hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Allah sangat mencintai min ma'alimil akhlak, dari ketinggian-ketinggian akhlak. Ketinggian akhlak itu seperti apa? Seperti menyambung silaturahim, memuliakan tamu, menyambung orang yang memutus silaturahim kepada kita, memaafkan orang yang mendolimi kita, tidak menyakiti tetangga, tidak menakuti seorang muslim, tidak mendoliminya, tidak menghinanya, tidak membuka aibnya. Itu akhlak-akhlak mulia itu. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal akhlak. Allah itu cinta dengan akhlak-akhlak yang luhur itu. Maka berusaha kita menjadi orang yang berakhlak, termasuk juga al-afu, mudah memaafkan, termasuk juga ar-rifqa, kelembutan, termasuk juga memberi nama terbaik kepada anak kita. Itu sebuah amal dicintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman, rawahu Muslim. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah itu adalah ketika kita memberi nama anak kita dengan Abdullah dan Abdurrahman. Sampai memberi nama anak kita aja jangan sembarang kan gitu ya. Karena memberi nama-nama yang baik kepada anak kita itu sesuatu amalan yang merupakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amalan dicintai Allah adalah al-ghiratu fi ribati, memiliki kecemburuan kepada keluarga yang bermaksiat. Namanya dia marah kalau anaknya buka aurat, marah kalau istrinya ghibah, marah kalau istrinya itu tabarruj, marah kalau anaknya tidak ngaji. Pokoknya dia punya kecemburuan dalam keluarga. Karena Nabi SAW mengatakan,
Dalam sebuah hadis, minal ghirati ma yuhibbullahu, dari kecemburuan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghiratu fi ribati, cemburu dalam keluarga ketika melihat maksiat. Itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amalan yang dicintai Allah adalah itqanul amal. Itqan al-amal itu artinya kalau kita bekerja, kita mutkinkan pekerjaan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai apabila seseorang hamba beramal sebuah amalan kemudian dia istiqomah di situ. Amalan apa saja, baik dunia ataupun akhirat. Ya. Karena kalau ditekunikan sebuah amalan itu pasti akan menguasai lama-lama. Begitu juga ibadah, kalau ditekunikan lama-lama jadi biasa. Nah, itu juga salah satu amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga al-ilhah fid du'a, merengek di dalam berdoa. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah suka dengan orang-orang yang merengek saat berdoa. Kayak anak kecil minta sesuatu kepada kita lah kan begitu. Begitulah kita lakukan kita kepada Allah saat doa kita. Termasuk juga al-ihsan fil amali. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu minal amili idza amila an yuhsina. Allah suka apabila seorang yang melakukan sebuah amalan dia berusaha untuk baik dalam amalannya. Umpamanya antum dipercaya menjadi tukang bangunan, membangunlah rumah saya, betul-betul antum disiplin, berusaha umpamanya bagus pekerjaannya, itu Allah suka dengan orang yang seperti ini. Atau mungkin kita kerja di PT, kita jaga waktunya, kita jaga betul-betul amanahnya, apa yang harus kita kerjakan itulah kita kerjakan dan tidak hitung-hitungan. Itu Allah suka tuh orang kayak gitu tuh. Karena kita juga gak suka kan orang malas-malas kan. Antum ambil tukang umpamanya, kita nggak ada, dia merokok, dia duduk kan gitu. Pas tengok hasilnya tak ada, kita aja nggak suka, apalagi Allah kan gitu. Maka Allah itu suka kalau orang memperbaiki amalannya itu, memperbaiki pekerjaannya. Karena ketika manusia suka, Allah juga suka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi. Dan itu juga seperti dalam Quran, di antaranya sabar, innallaha yuhibbus sabirin, Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Kemudian takwa, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang berlaku adil, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka dengan orang-orang yang berlaku adil. Termasuk juga orang-orang yang muraqabah, senantiasa diawasi Allah, disebut dengan ihsan atau muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu juga bagian daripada amal yang dicintai Allah. Termasuk juga taubat, innallaha yuhibbu tawwabin, Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Dan banyak amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan ini kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, maka selain amalan itu dicintai Allah, lebih daripada itu pahalanya menandingi jihad, dan lebih besar pahalanya dibandingkan dilakukan di bulan Ramadan. Maka inilah amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.